Setiap hari adalah hari baik, tapi ternyata fungsinya berbeda-beda tergantung energi yang ada pada hari tersebut. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Jika teman-teman konseling di Mirai People Development Consultant, maka akan mendapatkan kalender. Nah, fungsi dari kalender ini adalah untuk mendukung teman-teman melakukan kegiatan. Jadi untuk mengembangkan diri menjadi jauh lebih baik, itu kita harus memperhatikan energi yang ada pada hari tersebut untuk digunakan mensupport kita mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Contoh pada tanggal 6 Mei adalah Remove Day. Berdasarkan kalender ini ya, ini Remove Day. Apa sih maksudnya Remove Day? Remove Day adalah hari yang baik untuk digunakan untuk remove, menghilangkan, membersihkan gitu. Jadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menghilangkan trauma, seperti itu. Terus juga selain itu Remove Day juga baik untuk mengakhiri hubungan yang tidak baik, menghilangkan, menyingkirkan, kan remove ya. Jadi membersihkan seperti itu dari hubungan yang tidak baik, atau jika kita mau operasi, jika kita ada suatu penyakit yang harus dibuang, itu juga bagus menggunakan hari Remove Day. Nah, selain hari tersebut baik untuk mendukung kita melakukan sesuatu supaya tujuan kita tercapai, hari tersebut juga ada hal yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan pada hari tersebut. Jadi Remove Day itu nggak baik untuk menikah. Jelas ya, jangan teman-teman menikah pada hari yang dikatakan sebagai Remove Day. Tidak baik juga untuk pindah rumah. Selain itu untuk launching bisnis itu juga nggak baik. Untuk mengadopsi anak ataupun mengambil kan sekarang banyak ya orang memelihara anjing atau kucing atau hewan peliharaan yang lain. Nah itu juga Remove Day itu nggak baik untuk mengambil peliharaan. Atau juga Remove Day itu hari yang tidak baik untuk traveling. Jadi ketika teman-teman ingin traveling, itu gunakan hari yang lain selain hari Remove Day. Hari apa coba yang baik untuk traveling? Nah, selain Remove Day, saya tidak akan membahas semua hari-hari ya. Saya akan memberi contoh hanya beberapa hari saja. Nah, untuk misalnya untuk menikah, itu hari yang baik itu stable day atau stabil, itu baik untuk menikah atau membuka bisnis baru atau mau launching kayak gitu ya, dengan harapan bahwa bisnisnya stabil kayak gitu. Atau untuk merekrut karyawan, atau untuk merekrut karyawan di kantor, atau untuk merekrut pekerja di rumah, asisten rumah tangga, itu bagus untuk menggunakan stable day dengan harapan karyawannya betah ya. Karyawannya betah untuk bekerja di perusahaan kita ataupun bekerja di rumah kita. Selain itu juga baik stable day untuk housewarming, itu baik. Terus untuk medical treatment itu ya, itu juga baik. Terus untuk mempunyai peliharaan stable day itu juga baik. Nah, nggak baiknya untuk apa kalau stable day? Kalau stable day itu nggak baik untuk melakukan perjalanan jauh, terus juga untuk pindah rumah dia nggak baik juga. Untuk menghadiri pemakaman itu stable day juga tidak baik. Selain itu ada hari apa lagi kayak gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan balance day. Nah, balance day ini juga baik untuk menikah, itu juga baik ya. Terus untuk negosiasi bisnis atau untuk membangun komunikasi bisnis itu juga baik menggunakan balance day supaya diharapkan win-win solution yang menguntungkan di kedua belah pihak. Nggak baiknya untuk apa kalau untuk balance day? Nah, balance day itu tidak baik untuk legal action, sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum kayak gitu. Itu untuk memulai sesuatu yang berkaitan dengan ketika misalnya ada terkena masalah hukum, nah itu jangan menggunakan balance day.
tadi remove day, stable day, balance day. Ada juga yang disebut dengan success day. Ini sukses, udah jelas ya, sukses kayak gitu. Otomatis yang diharapkan adalah kita mendapatkan kesuksesan. Energi hari tersebut memungkinkan kita, mendukung kita untuk meraih kesuksesan. Nah, success day itu baik untuk apa? Udah jelas ya, sesuatu yang kita harapkan bisa sukses, pernikahan kita, launching bisnis, launching produk baru atau launching bisnis baru, itu juga baik menggunakan success day, atau pindah rumah kayak gitu juga bagus. Medical treatment, atau juga kita submit proposal, nah itu juga bagus untuk success day. Terus nggak baik itu success day untuk apa? Legal, sesuatu yang berkaitan dengan memulai masalah hukum, itu untuk legal action, itu success day tidak baik. Terus nah ini saya favorit sekali menggunakan danger day. Danger day ini hari dimana danger kan artinya bahaya, akan tetapi untuk danger day ini justru kita melihatnya bisa sebagai kesempatan kedua. Jadi ketika kita negosiasi bisnis tidak sesuai yang kita harapkan, dan kita, atau mungkin kita mendekati klien dan ternyata gagal, kita bisa menggunakan untuk danger day. Danger day berarti itu kesempatan kedua. Sudah mulai pertama ternyata gagal, teman-teman bisa mencoba untuk kesempatan kedua menggunakan danger day. Selain itu, danger day juga baik untuk digunakan berdoa, terus memindahkan tempat tidur ya, itu juga baik. Nah, nggak baiknya itu untuk apa kalau danger day? Namanya juga danger, jadi melakukan aktivitas yang sekiranya itu teman-teman sudah tahu bahwa itu berbahaya. Misalnya main di lautan lepas, atau panjat tebing, atau olahraga terjun payung. Pokoknya sesuatu aktivitas yang teman-teman tahu bahwa itu bisa mendatangkan bahaya untuk teman-teman. Nah, itu lebih baik jangan menggunakan danger day. Ada masih banyak lagi ya hari-hari selain itu, selain yang disebutkan tadi stable. Danger day tadi udah disebutkan ya, nggak baik untuk apa. Terus tadi stable, balance, remove day, danger day, success day. Ada juga yang disebut dengan full day kayak gitu. Terus ada juga yang disebut dengan establish. Terus ada juga yang disebut dengan destruction, seperti itu. Jadi ada berbagai macam, tergantung teman-teman kebutuhannya apa, dan itu bisa diselaraskan dengan energi hari tersebut, dengan maksud energi hari itu mensupport teman-teman kayak gitu, mensupport untuk mendukung teman-teman mendapatkan apa yang diinginkan. Itu mengenai pemilihan hari-hari. Saya akan memberikan bonus untuk teman-teman install ya, untuk install kemakmuran. Kalau teman-teman udah pernah ke Mirai People Development Consultant, pasti udah tahu mengenai penggunaan cimen yang bisa mensupport. Cimen itu menggunakan arah ya, kayak gitu. Jadi udah pakai hari yang mendukung, ditambah lagi arah yang baik yang untuk mensupport teman-teman. Nah, ini untuk install. Untuk install teman-teman mendapatkan kemakmuran, yaitu tanggal 7 Mei jam 17 dengan arah membelakangi barat. Kemudian tanggal 8 Mei jam 9 pagi membelakangi tenggara. Kemudian tanggal 10 Mei jam 11 membelakangi barat daya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk
install kemakmuran. Oke, sekian dulu teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.